Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Brilian Ernawati yang kami hormati, kami dari kelompok 3 akan menampilkan peradilan semu kami dengan perkara pembunuhan berencana yang mengakibatkan kematian. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Dehanisa sebagai Hakim Ketua. Saya Muhammad Al-Yudhistira sebagai Hakim Anggota 1. Saya Nailia Raptulia sebagai Hakim Anggota 2. Muhammad Rada sebagai Jaksa Penuntut Umum 1. Saya Nita Indah Purnama sebagai Jaksa Penuntut Umum 2. Saya Era Yunita sebagai Jaksa Penuntut Umum 3. Saya Nindya Ayu Maharani sebagai penasihat hukum. Muhammad Haikal sebagai terdakwa. Saya Angginda sebagai panitera. Saya Muhammad Iqbalana sebagai saksi pertama. Sebagai saksi Saya Khairul sebagai saksi 3. Saya Nita Nurul. Selanjutnya akan kami dengan sidang pertama. Pertama tanggal 17 April 2018. Sidang Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana biasa dengan nomor register perkara 29/PID/2018/PN/TBH atas nama terdakwa M. Haikal bin Mursaning akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Hadirin silakan duduk. Sudah sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 3 KUHP, sehingga sidang dapat mulai. Sebelumnya, apakah dari penuntut umum dan penasihat hukum ada yang memiliki hubungan darah dengan hakim? Tidak, Yang Mulia. Saya yang mulia. Baik, saudara penuntut umum, silahkan hadir terdakwa Haikal Mursaning ke dalam ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Kepada petugas, tolong hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Baik, terdakwa M. Haikal bin Mursaning memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, terima kasih. Terus, silahkan kembali ke tempat. Dipersilakan kepada hadirin untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan menjaga kelancaran persidangan ini. Sidang Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dengan nomor register perkara 29/2018/PN/TBH atas nama terdakwa Muhammad Haikal bin Mursaning dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terima kasih untuk semuanya. Silakan saudara dakwa duduk di kursi pemeriksaan. Dan bagaimana keadaan saudara ini? Apakah dalam keadaan sehat untuk periksa pada persidangan hari ini? Terima kasih Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa pada hari ini. Baik, apakah saudara mengetahui mengapa saudara hadirkan dalam persidangan hari ini? Terkait sidang tindak pidana pembunuhan Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saya akan tanya kalian saudara. Mohon disimak dan dijawab dengan langsung. Nama lengkap saudara? Muhammad Haikal bin Mursaning Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Nikah panjang 10 Juni 1992. Umur? 25 tahun. Tempat tinggal? Jalan Karya Lorong Matoa, Parit 11, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Inhil. Agama? Islam. Pekerjaan? Tidak bekerja. Pendidikan? SMK. Jenis kelamin laki-laki dan kepang Indonesia, apakah benar? Benar Yang Mulia. Baik, apakah saudara dampingi hukum saudara? Ya Yang Mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum saya, Anindya Ayu Maharani SH MH Yang Mulia. Baik,
Silakan penasihat hukum terdakwa menunjuk kartu identitas saudara, surat serta kartu tanda advokat. Ada penuntut umum, silakan memeriksa kelengkapan dan keabsahannya. Baik, Yang Mulia. Baik, apakah penuntut keberatan dengan penyampaian hukum? Tidak, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Dan kita hari ini adalah pembacaan oleh penuntut umum. Apakah Anda sudah siap untuk membaca persidangan hari ini? Ya, Yang Mulia, kami siap untuk membacakan surat dakwaan kami. Baik, dipersilahkan penuntut umum. Dibacakan surat dakwaannya. Baik, Yang Mulia. Sebelumnya, Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati, serta para hadirin yang berbahagia, izinkan kami jaksa penuntut umum untuk membacaan dakwaan kami. Surat dakwaan atas nomor register perkara 29-PIDB-2018 dalam perkara pidana atas nama terdakwa M. Haikal bin Mursaning, identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Penahanan dianggap telah dibacakan. Dakwaan primer bahwa terdakwa M. Haikal bin Mursaning pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 6 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di dalam warung rumah korban Yanti bin Burhan di Jalan Karya Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tebilahan, Kabupaten Indragiri, Hilir Riau, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan. Telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban Yanti bin Burhan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Terlampir dalam berkas bahwa dari rangkaian terdakwa tersebut di atas tidak hanya sengaja untuk merampas nyawa korban, namun juga dengan rencana terlebih dahulu mempersiapkan sarana atau alat berupa pisau yang mengakibatkan hilangnya korban. Perbuatan terdakwa M. Haikal bin Mursaning sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 340 KUHP. Subsidiar bahwa terdakwa Haikal bin Mursaning pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 6 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober 2017 bertempat di dalam warung rumah korban Yanti bin Burhan di Jalan Karya Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tebilahan, Kabupaten Indragiri, Hilir Riau, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan. Telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu Yanti binti Burhan dengan cara-cara sebagai berikut. Terlampir dalam berkas bahwa dari rangkaian terdakwa tersebut memperlihatkan terdakwa telah sengaja menggunakan pisau yang telah dipersiapkan dengan maksud untuk merampas nyawa korban. Bahwa perbuatan terdakwa M. Haikal bin Mursaning sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 338 KUHP. 9. 17 April 2018, hormat kami, tim jaksa penuntut umum Alimah Nada SHMH, Indah Purnama SHMH, dan Era Junita SHMH. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih penuntut. Kepada saudara terdakwa, apakah saya mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh umum? Saya mengerti yang mulia. Baik, saudara terdakwa, tanggapan saudara dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum terhadap saudara, apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Saya menyerahkan seluruhnya kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik, bagaimana saya tuh? Tidak yang mulia, kami tidak mengajukan eksepsi karena saudara terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut yang mengajukan eksepsi, maka jangan kita lanjutkan sekian oleh penuntut umum. Kepada penuntut umum, apakah siap dengan alat bukti data? Belum siap yang mulia. Kami membutuhkan waktu selama 7 hari untuk mempersiapkan alat bukti. Baik, kepada saudara penasihat hukum, apakah keberatan dengan waktu yang diajukan oleh penuntut umum? tidak yang mulia. Baik, Panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa dapat melaksanakan persidangan?
7 hari ke depan, tanggal 24 April 2018 dapat dilaksanakan persidangan, Yang Mulia. Baik, terima kasih, Mitra. Untuk memberikan waktu kepada umum menghadirkan alat buktinya, masih hari ini akan sampai 7 hari ke depan dan dilanjutkan kembali pada tanggal 24 April 2018 datang. Dengan agenda pembuktian oleh penuntut umum. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Maka hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin untuk berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan mempersilahkan hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan menghidana jasa dengan register 29/2018 PSH amat tua Muhammad Haikal bin Sani buka dan terbuka untuk sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka kita hari ini pembuktian pada penuntut umum. Apakah dengan bukti saudara? Sudah, Yang Mulia. Kami menghadirkan alat bukti berupa 5 orang saksi serta alat buktinya yang telah kami daftarkan kepada kepaniteraan. Baik, terima kasih kepada penuntut umum untuk menghadirkan saksi. Baik, Yang Mulia. Pada petugas, tolong panggilkan saksi 1 atas nama Muhammad Jizwi Maulana ke dalam ruang sidang ini. Baik, saksi Muhammad Jizwi Maulana dipersilakan masuk ke ruang sidang. Baik, terima kasih. Untuk petugas, silakan kembali ke sidang. Ada saksi atau pendampingnya untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Baik. Silahkan, saksi duduk di kursi pemeriksaan. Baik, Adik, apa dalam keadaan sehat, siap untuk memberikan tangan? Saya dalam keadaan sehat dan siap, Bu. Baik. Berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, sembilan keterangan saksi identitasnya, dan saya minta Adik untuk menjawabnya dengan jelas dan nama Adik. Muhammad Jizwi Maulana. Tempat tanggal 20 Mei 2007. 11 tahun. agama Islam. Jalan Karya, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Inhil. Masih duduk sekolah dasar, apakah benar? Benar, Bu. Jenis kelamin laki-laki dan berkebahan usia, benar? Ya, benar, Bu. Baik. Sebelumnya berdasarkan identitas saksi berusia 11 tahun jika pasal 1 angka undang sistem peradilan pidanaan saudara saksi disebut sebagai anak saksi karena belum berusia 8 tahun dan juga berdasar pada pasal 171 butir A. Ini apabila saksi masih kurang dari 15 tahun boleh diperiksa memberi keterangan tanpa disumpah. Baik, Adik, apakah Adik dengan dakwa? Kenal, Bu. Bang Haikal. Itu tetangga saya. Baik, apakah Adik ada dengan korban? Iya, Bu. Korban adalah ibu kandung saya. Baik, apakah Adik melihat langsung kejadian tersebut? Iya, Bu. Saya melihat langsung. Baik, apa bisa Adik ceritakan kejadian yang dilihat? Pada waktu kejadian itu saya lagi di pintu warung yang mengarah ke rumah saya.
melihat langsung bahwa Bang Haikal itu membunuh ibu saya dengan bilah pisau. Setelah itu karena saya takut, langsung saja saya berlari ke arah belakang dan keluar dari arah pintu samping. Saya berlari lewat teras depan rumah saya. Saya terus berlari menuju ke warung abang saya. Sesampainya di sana, saya bertemu dengan ayah dan abang saya. Langsung saja saya memberitahu bahwa ibu dipacok orang. Cepat balik, Bu. Cukup Bu. Baik, terima kasih. Kepada penutup, apakah ada pertanyaan yang ditanyakan? Ada yang mulia. Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada anak saksi. Silahkan. Adik, apakah sebelumnya adik melihat waktu Abang Haikal itu datang ke rumah dengan membawa pisau? Tidak, Bu. Saya tidak melihat abang itu waktu datang. Karena saya baru selesai dan menonton TV di ruang belakang warung yang pintunya ditutup gorden, Bu. Adik, apakah adik dengar suara atau teriakan mama hingga adik mendatangi warung? Iya, saya dengar mama itu suaranya lirih kesakitan, minta tolong, dan pas saya lihat dari balik gorden, ternyata mama sedang ditusuk dan dibacok-bacok pakai pisau oleh abang itu. Saya lihat mama banyak luka dan banyak darah di kepalanya, Bu. Baik. Izin untuk menunjukkan barang bukti nomor 001 yang telah kami daftarkan kepada kepaniteraan yang mulia. Baik, panitera, tentukan yang dimaksud. Yang mulia. Baik. Apakah benar itu daster mama yang dipakai waktu itu? Iya benar, Bu. Waktu itu saya melihat itu mama sudah banyak darah dengan daster itu, menggunakan daster itu, Bu. Baik. Sudah cukup pertanyaan dari saya yang mulia. Baik, terima kasih terdakwa. Terima kasih pada terdakwa. Apakah tanggapan atas keterangan anak saksi? Apakah benar keterangan yang diberikan oleh anak saksi? Atau saudara ada keberatan? Tidak ada yang mulia, keterangan saksi benar. Baik. Kepada penuntut, apakah keterangan saksi masih dibutuhkan? Sudah cukup yang mulia. Ya. Baik, keterangan anak saksi cukup. Untuk itu dipersilahkan anak di sampingnya untuk meninggalkan ruang sidang. Apabila masih ingin mengikuti sidang, silahkan bisa duduk di kursi pengunjung. Dan sebelumnya kan saudara pendidik untuk mengambil kartu identitas anak saksi di meja panitera. Pada penuntut umum, kita akan dipersilakan untuk menghadirkan saksi berikutnya dalam ruang sidang. Baik yang mulia, petugas tolong hadirkan saksi Adam Malik ke dalam ruang sidang. Baik, saksi Adam Malik memasuki ruang sidang. Baik, terima kasih. Silakan saksi untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Baik, cukup. Silakan saudara duduk di kursi pemeriksaan. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Kita siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini. Dalam keadaan sehat dan siap yang mulia. Baiklah. Berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum memberi keterangan, saksi akan ditanyakan identitasnya dan saya minta saudara menjawab dengan jelas dan lantang. Nama saudara? Adam Malik. Tempat tanggal lahir? Tembilahan 10 Juli 1975.
Umur 43 tahun. agama, Islam. alamat, Jalan Karya, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Inhil. pekerjaan, Pegawai swasta. jenis kelamin laki-laki dan berkebangsaan Indonesia apakah benar? Iya benar Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan kali ini, menurut pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara harus disumpah. Baik, petugas silakan meletakkan Al-Quran di atas kepala saksi. Baik, Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan kali ini, menurut pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara harus disumpah dan berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia untuk diambil janji sumpah? Bersedia Yang Mulia. Baik, saksi dipersilakan maju ke depan dan petugas untuk membantu saya dalam pengambilan sumpah dan janji. Baik, Yang Mulia. Baik, petugas silakan meletakkan Al-Quran di atas kepala saksi dan saksi ikuti lafal janji yang akan saya ucapkan dengan jelas dan hikmat. Demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji. Bahwa saya sebagai saksi. Bahwa saya sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya selama 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, saudara saksi Adam Malik, apakah Anda mengenal terdakwa? Iya, saya mengenal terdakwa Yang Mulia. Dia adalah tetangga saya. Baik, bisa saudara ceritakan kronologi yang saudara ketahui? Baik Yang Mulia. Pada saat kejadian tersebut terjadi, saya sedang berada di warung milik anak saya, yaitu Khairul Fadli Ashihab. Ketika saya sedang berada di warung tersebut, saya mendapati anak saya, yaitu Muhammad Hizmi Maulana, berlari ke warung di mana saya dan kakaknya berada. Saya melihat anak saya tersebut ketakutan. Tanpa menggubris pertanyaan dari kakaknya, kemudian dia berkata kepadaku, "Pak, Mama dibaca orang, cepatlah balik." Mendengar perkataan tersebut, saya langsung mengambil sebilah golok yang ada di warung. Selanjutnya dengan menaiki sepeda motor beserta anak saya, yaitu Muhammad Ismi Maulana, saya langsung pulang menuju rumah. Sedangkan anak saya Khairul Fadli Ashihab berlari seorang diri dengan membawa barang. Kemudian sesampainya saya di sana, saya langsung masuk ke dalam rumah dan mencari korban. Sedangkan anak saya Muhammad Ismi Maulana menunggu di jalan depan rumah karena tidak diperbolehkan masuk oleh saya. Lalu tidak berapa lama kemudian saya keluar dan berkata kepada anak saya Muhammad Ismi Maulana bahwa korban telah meninggal. Kemudian dia langsung histeris menangis dan saya langsung meminta tolong. Kemudian beberapa menit kemudian, warga berbondong-bondong menuju ke rumah saya dan langsung menghubungi pihak kepolisian. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih atas keterangan kepada penuntut umum. Apakah ada
ditanyakan? Mulia, izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada saudara saksi, apakah ada barang-barang korban yang hilang saat kejadian tersebut? Tidak ada, Bu. Baik, cukup pertanyaan dari saya Yang Mulia. Baik, kepada saudara satu, apa ada pertanyaan yang ditanyakan? Ada Yang Mulia, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Silakan. Saudara saksi, saya tidak melihat saudara melihat secara langsung terdakwa membunuh korban. Sejak tadi yang saya dengar, saudara hanya banyak memberikan keterangan terkait kejadian tersebut berdasarkan pemberitahuan dari anak saksi. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa keterangan anak saksi sepenuhnya benar? Iya, saya percaya sepenuhnya karena anak saya melihat sendiri kejadian tersebut. Atas dasar apa saudara bisa percaya sepenuhnya atas keterangan anak saksi, mengingat anak saksi masih di bawah umur sehingga keterangannya belum bisa dipertanggungjawabkan benar atau tidaknya? Karena anak saya itu Muhammad Rizky Maulana melihat kejadian tersebut dengan mata kepalanya dengan jelas bahwa aku membunuh istri saya dengan cara berkali membacok dengan pisau, hingga akhirnya saya melihat sendiri bahwa akibat perbuatan terdakwa yang diceritakan oleh anak saya yaitu Muhammad Rizky Maulana, istri saya banyak terluka dan berlumur darah sampai meninggal dunia. Selain itu, selama ini saya paham betul bahwa anak saya adalah orang yang jujur apa adanya, jadi tidak mungkin dia mengada-ngada cerita. Mengingat anak saksi masih di bawah umur yang dalam keterangannya tanpa disumpah, sehingga keterangan anak saksi kurang dapat dipertanggungjawabkan. Mohon dijadikan pertimbangan Yang Mulia. Duduk di kursi pengunjung dan sepeningkan ruang sidang, silahkan saudara mengambil kartu identitas saudara di meja panitera. Baik, Yang Mulia. Baik, kita lanjutkan. Kepada penuntut umum, dipersilahkan untuk menghadirkan saksi dan Baik Yang Mulia, kepada petugas, tolong hadirkan saksi 3 atas nama Khairul Fajri dalam ruang sidang. Baik, saksi Khairul Fajri memasuki ruang persidangan. baik, saksi. Silahkan saudara saksi untuk menggunakan kartu identitas saudara. Baik, cukup. Silahkan saudara duduk di kursi penuntutan. Baik, terima kasih. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Dalam keadaan sehat dan siap, Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum memberikan keterangan, saksi akan menyatakan identitasnya terlebih dahulu. Dan saya minta saudara menjawab dengan jelas dan lantang. Nama saudara? Khairul Fajri Ashihab, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? 9H 6 Maret 1992. Umur saudara? 25 tahun. Agama saudara? Islam. Alamat? Jalan Karya, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Inhil. Pekerjaan saudara? Pegawai swasta. Jenis kelamin laki-laki dan berkebangsaan Indonesia. Apakah benar itu saudara? Iya, benar Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan persidangan kali ini, menurut undang-undang saudara harus disumpah dan berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara sedia untuk diambil janji dan sumpahnya? Baik Yang Mulia. Bersedia Yang Mulia. Saksi dipersilakan maju ke depan dan petugas untuk membantu saya dalam pengambilan sumpah. Baik, Yang Mulia.
Baik, saksi silakan maju ke depan dan petugas meletakkan Al-Quran di atas kepala saksi. Dan saksi harap ikuti lafal janji yang akan saya ucapkan dengan jelas dan hikmat. Demi Allah, saya berjanji. Demi Allah, saya berjanji Bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami harap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena bila saudara terbukti memberi keterangan palsu, saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Khairul Fajri, apakah Anda mengenal terdakwa? Ya, saya mengenal terdakwa, Yang Mulia. Dia adalah tetangga saya. Baik, bisa saudara ceritakan mengenai kronologi yang saudara ketahui? Baik, Yang Mulia. Kejadiannya ketika saya di warung dengan ayah saya, yaitu saudara Damalik. Dan di situ saya mendapati bahwasanya adik saya berlari ke warung saya dengan kondisi yang masih memakai handuk setelah mandi, dan di situ saya sempat menanyakan kenapa dalam kondisi seperti itu, namun tidak dijawab, dan adik saya Hisbi Maulana langsung mengatakan bahwasanya ibu saya dibunuh, dibacok, dan itu saya kaget, dan ayahanda saya langsung bergegas untuk menuju ke rumah dengan sepeda motornya. Saya di situ tertinggal, dan saya menuju ke rumah dengan cara berlari, dan ketika sudah sampai di rumah, saya dan ayahanda saya memasuki rumah. Adik saya dilarang oleh ayahanda saya untuk memasuki rumah. Di dalam rumah, saya dan ayahanda saya mendapati bahwa ibu saya sudah terkapar meninggal dengan kondisi bekas bacokan yang diakibatkan dari benda tajam. Cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih atas keterangannya. Kepada saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang ingin tanyakan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang disampaikan? Ada, Yang Mulia. Kepada saudara saksi, tadi saudara katakan bahwa saudara tidak di tempat kejadian perkara saat itu. Saudara hanya tahu dari cerita adik saudara. Apakah saudara percaya sepenuhnya bahwa keterangan yang diberikan oleh adik saudara itu benar? Ya, saya percaya sepenuhnya bahwa keterangan adik saya benar. Karena dia merupakan satu-satunya saksi mata yang melihat langsung di tempat kejadian perkara. Bagaimana saudara menyimpulkan bahwa keterangan adik saudara itu sepenuhnya benar, sedang saudara tidak ada di lokasi dan tidak melihat langsung sehingga tidak tahu faktanya? Mengingat adik saudara masih di bawah umur, bisa saja keterangannya dikurang-kurangi atau dilebih-lebihkan. Mohon maaf, Yang Mulia. Keberatan Yang Mulia. Pertanyaan penasihat hukum terlalu menekan saksi. Baik, kepada penuntut umum, ini adalah kesempatan penasihat hukum untuk bertanya, dan kepada penasihat dimohon untuk tidak terlalu menekan saksi penuntut umum. Silakan dilanjutkan, penasihat hukum. Sudah cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kepada terdakwa, bagaimana tanggapan saudara terhadap saksi Khairul Fajri? Saya tidak ada tanggapan, Yang Mulia.
Kepada penuntut umum, apa keterangan saksi masih dibutuhkan? Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Keterangan saudara kami anggap cukup. Untuk itu, silakan saudara meninggalkan ruang sidang. Apabila saudara masih ingin mengikuti jalannya persidangan, silakan duduk di tempat pengunjung. Dan sebelum meninggalkan ruang ini, silakan saudara untuk mengambil kartu identitas saudara di meja panitera. Baik, Yang Mulia. Baik, sidang kita lanjutkan. Kepada penuntut umum, dimohon untuk menghadirkan saksi selanjutnya dalam ruang sidang. Baik Yang Mulia, kepada petugas, tolong hadirkan saksi keempat, yaitu Ashifa dalam ruang sidang. Baik, saksi Ashifa memasuki ruang sidang. Baik, terima kasih. Kepada saksi, silahkan untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Baik, cukup. Silahkan saudara duduk di pemeriksaan. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 2 KUHP, sebelum memberi keterangan saksi akan ditanyakan identitasnya. Dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas dan lantang. Nama, Syifa, tempat tanggal lahir, 9-10 Juli 1974, umur, 44 tahun, agama, Islam, alamat, Jalan Karya, Kelurahan Pekanarba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Inhil, pekerjaan, ibu rumah tangga, jenis kelamin perempuan dan berkebangsaan Indonesia, apakah benar? ya benar Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan kali ini, menurut undang-undang saudara harus disumpah dan berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia Yang Mulia. Baik, saksi dipersilakan maju ke depan dan petugas untuk membantu saya dalam pengambilan sumpah. Baik. Baik, petugas silakan meletakkan Al-Quran di atas kepala saksi dan saksi ikuti lafal janji yang akan saya ucapkan dengan jelas dan hikmat. Demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji Bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saksi telah bersumpah menurut yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 42 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, saudara saksi Ashifa, apakah Anda mengenal terdakwa? Ya, saya mengenal terdakwa Yang Mulia, dia tetangga saya. Baik, saudara saksi Ashifa, apakah Anda mengenal korban? Ya, saya mengenal korban, dia tetangga saya juga. Baik, bisa saudara ceritakan kronologi yang saudara ketahui? Baik Yang Mulia, jadi begini.
pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017, sekitar pukul jam 6:05, saya sempat berpapasan dengan terdakwa. Karena terdakwa bertanya apa ada jual nasi di warung itu. Setelah itu, terdakwa pergi ke tempat. Lalu, saya masuk ke dalam rumah. Sewaktu saya sedang membuatkan telur untuk suami dan anak, kemudian mendengar suara teriakan dari warga. Ketika saya keluar, sudah banyak warga di sekitar warung. Ternyata ada korban pembunuhan, yaitu korbannya sendiri tetangga saya, Ibu Yanti. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih atas keterangannya. Kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang ditanya? Ada Yang Mulia. Silakan. Kepada saudara saksi, apakah saudara melihat ada gelagat aneh pada saat bertemu terdakwa? Tidak, Bu. Saya sama sekali tidak melihat gelagat aneh atau mencurigakan pada terdakwa. Karena dia hanya bertanya, lalu pergi ke tempat warung tersebut. Apakah saudara saksi mengetahui bagaimana terdakwa membunuh korban? Tidak tahu, Bu, karena saya tidak berada pada saat kejadian. Yang saya ketahui hanya ketika saya datang ke tempat, korban sudah tergeletak, tidak bernyawa dengan banyak luka dan darah, Bu. Baik, cukup pertanyaan saya Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kepada saudara penasihat hukum, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kepada saudara penuntut umum, apakah keterangan saksi masih dibutuhkan? Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Keterangan saudara kami untuk itu silahkan saudara meninggalkan ruang sidang. Jika saudara masih ingin mengikuti persidangan, silahkan bisa duduk di kursi pengunjung. Dan sebelum meninggalkan ruang sidang, silahkan saudara untuk mengambil kartu identitas saudara di meja panitera. Baik, Yang Mulia. Kepada penuntut umum, dimohon untuk menghadirkan saksi selanjutnya ke dalam ruang sidang. Baik Yang Mulia. Kepada petugas, tolong hadirkan saksi 5 atas nama Nita Nurul Inayah ke dalam ruang sidang. Baik, saksi Nita Nurul Inayah memasuki ruang persidangan. Baik, terima kasih. Silahkan saudara saksi untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Baik, cukup. Silahkan saudara duduk di kursi pemeriksaan. Baik, terima kasih. Saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Dalam keadaan sehat dan siap Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan pasal 10 ayat 2 KUHP, sebelum memberikan keterangan, saksi akan ditanyakan identitasnya, dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama saudari, Nita Nurul Inayah. tempat tanggal lahir, Tembilahan 5 Mei 1975. umur saudari, 43 tahun. agama, Islam. alamat saudari, Jalan Karya, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Inhil. pekerjaan, Ibu rumah tangga. jenis kelamin perempuan dan berkebangsaan Indonesia. Apakah itu benar, saudari? Iya, benar Yang Mulia. Baiklah,
Sebelum saudari memberikan keterangan persidangan kali ini, menurut undang-undang, saudari harus disumpah dan berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudari bersedia untuk diambil sumpah dan janjinya? Bersedia, Yang Mulia. Baik, saksi silakan maju ke depan dan petugas untuk membantu saya dalam pengambilan sumpah. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan petugas untuk meletakkan Al-Quran di atas kepala saksi, dan saksi dimohon untuk mengikuti lafal janji yang akan saya ucapkan dengan jelas dan hikmat. Demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji. Bahwa saya sebagai saksi. Bahwa saya sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Saksi telah disumpah menurut yang agama saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila saudari terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana selamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saudari saksi, Anda mengenal terdakwa? Iya, saya mengenal terdakwa. Dia adalah anak kandung saya. Baik, bisa saudari ceritakan kronologi yang saudari ketahui? Baik, Yang Mulia. Jadi waktu itu pada pukul 7.45, saya baru bangun dari tidur dan dibangunkan oleh anak saya yang bernama Mela. Dia sedang mencari payung yang akan dia gunakan untuk sekolah. Tetapi payung itu tidak ditemukan. Lalu saya menuju ke ruang tengah dan saya melihat anak saya, Muhammad Haikal, sedang tidur-tiduran di ruang tengah. Lalu tak lama dari itu banyak warga di luar rumah yang sedang ribut membicarakan bahwa ada yang dirampok. Saya bahwa apa yang terjadi pada saat itu dan mereka memberitahu saya bahwa Yanti telah dirampok dan dibunuh. Lalu saya memberitahukan suami saya untuk segera melihat kejadian tersebut di rumahnya. Tak lama dari itu, suami saya kembali karena dia tidak tahan. Pada saat kejadian, dia melihat banyak darah di tubuh Yanti. Kemudian pada pukul 2, ketika saya di rumah, saya tidak melihat anak saya Muhammad Haikal. Dan saya tidak tahu dia perginya kemana karena dia tidak memberitahu saya. Sampai pada hari itu, selang waktu pada tanggal 6 Oktober 2017, anak saya yang bernama Mela memberitahukan saya bahwa anak saya Muhammad Haikal telah ditangkap karena telah membunuh Yanti. Lalu pada hari itu juga Polres Indragiri Hilir datang ke rumah saya untuk memberitahukan bahwa anak saya Muhammad Haikal telah ditangkap pada 5 Oktober 2017 pukul 17.30 di Jalan Studi LR Al-Habib. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2017, anak saya beserta polisi datang ke rumah saya untuk mencari barang bukti yang dia gunakan untuk membunuh Yanti, yang dia sembunyikan di dalam parit belakang rumah. Cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih dengan saudari. Saudari penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ada, Yang Mulia. Silakan disampaikan. Apakah saudara saksi tidak melihat ada gelagat aneh atau mencurigakan saat terdakwa ada di rumah pada kejadian itu? Tidak ada, Bu. Saya tidak melihat kejadian aneh pada dirinya. Dia seperti biasa saja. Terdakwa pernah cerita jika ada masalah dengan korban?
Tidak, Yang Mulia. Tidak ada, Bu. Dia orang yang tertutup. Sarah, kan tunjukkan barang yang dimaksud. Yang mulia. Sudah. Saudara Si, apa benar itu adalah baju dan celana yang digunakan terdakwa pada itu? Benar, Bu. Baju dan celana yang terdakwa pakai pada hari itu. Baik, sudah cukup pertanyaan dari saya, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Apakah saudari penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan pertanyaan? Tidak, Yang Mulia. Baik. Kepada saudari penuntut umum, apakah saudara keterangan saksi masih dibutuhkan? Sudah cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Keterangan saudara kami anggap cukup. Untuk silahkan saudara meninggalkan ruang sidang. Apabila saudara ingin menjalannya persidangan, silahkan bisa duduk di kursi pengunjung. Dan begitu, silahkan saudara mengambil identitas saudara di meja panitera. Baik, Yang Mulia. Baik, kita lanjutkan. Pada saudara penuntut umum, apakah masih ada saksi yang dihadirkan? Cukup, Yang Mulia. Terus. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa Muhammad Haikal bin Mursanin, silakan duduk di kursi pemeriksaan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap, Mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara mengenal korban? Ya, saya kenal, Yang Mulia. Dia adalah tetangga saya. Baik, mengapa saudara membunuh korban? Dia yang memulai cari-cari masalah terlebih dahulu, Yang Mulia. Saya sakit hati akibat ucapan korban, hingga saya ingin balas dendam. Baik, kepada penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Yang Mulia. Seperti apa sikap korban terhadap saudara sehingga saudara menganggap bahwa korban mencari masalah sehingga saudara ingin balas dendam? Dia menghina saya. Kira-kira 2 hari sebelum kejadian, saya ke warung Cik Yanti untuk beli rokok. Waktu itu dia tanya ke saya, "Tak kerja lagi kau?" Saya jawab, "Tak, Cik." Terus korban bertanya lagi, "Kau masuk tentara kemarin ya?" Saya jawab, "Iya, Cik." Kemudian korban bertanya lagi, "Ngapa pulang?" Saya jawab,
tak adalah, Ci. Terus dia berkata, kalau tak mampu, kau jangan jadi tentara. Kau tuh orang miskin, untuk makan saja susah. Mamaku aja beli beras kiloan. Setelah mendengar ucapan Cik Yanti itulah saya merasa sakit hati, sehingga saya dendam dan berniat untuk membunuh korban. Namun, saya masih menunggu waktu yang tepat. Sampai pulang ke rumah, saya selalu terbayang-bayang dengan ucapan itu, sampai waktu hari Rabu 4 Oktober 2017, pagi-pagi setelah saya bangun tidur sekitar jam 5, saya berpikir hari itu adalah hari yang tepat untuk balas dendam, karena saya pikir pagi-pagi suasana warung Cik Yanti itu masih sepi. Kemudian saya ambil pisau di dapur, saya letakkan di kantong celana jeans saya, barulah sekitar jam 5.55 saya menuju ke warung Cik Yanti untuk membunuhnya. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, kepada saudara penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ada Yang Mulia. Silahkan. Izin untuk menunjukkan barang bukti nomor 004 yang telah kami daftarkan kepada kepaniteraan Yang Mulia. Baik, silakan Panitra untuk menunjukkan barang bukti yang dimaksud. Baik, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah benar itu adalah pisau milik Anda yang digunakan untuk membunuh korban? Benar, Bu. Itu pisau yang saya gunakan untuk membunuh korban yang sudah saya siapkan sebelumnya. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kepada Yang Mulia Hakim Anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, baik. Bagaimana cara saudara membunuh korban? Waktu itu sampai di warung korban, saya berpura-pura belanja, lalu Cik Yanti mengambil barang yang saya pesan, posisinya membelakangi saya. Waktu itu saya langsung bekap dia dari belakang. Saya kemudian tangan kiri saya mendorong dagu korban dan lutut kiri saya mendorong pinggang korban. Tangan kanan saya pegang pisau, kemudian saya langsung menggorokkan pisau berulang kali ke leher dan muka korban. Waktu itu korban mencoba meronta, akan tetapi tidak bisa lepas. Akan tetapi tidak bisa lepas dari pegangan saya sampai korban jatuh ke lantai. Lalu saya tusuk lagi ke bagian leher dan muka Cik Yanti berulang kali sampai terdakwa tidak sadar. Sampai akhirnya saya sadar, anak Cik Yanti melihat perbuatan saya dari balik gorden pintu warung. Dia langsung berlari keluar setelah melihat saya. Setelah dia lari, saya lihat Cik Yanti ataupun korban sudah tidak bergerak lagi dan akhirnya cepat-cepat pergi. Baik. Saudara terdakwa, apakah saudara langsung pulang ke rumah setelah membunuh korban? Iya, Yang Mulia, saya langsung pulang ke rumah. Apa yang saudara lakukan ketika sampai di rumah? Saudara kemanakan pisau dan barang bukti yang lainnya? Saya memang langsung pulang ke rumah, Yang Mulia, tapi tidak langsung masuk ke dalam rumah. Begitu saya sampai di rumah, saya langsung ke belakang rumah, lepas baju, lepas celana yang saya pakai, saya langsung bersihkan darah yang ada pada baju dan celana saya sampai bersih. Kemudian saya masukkan baju dan celananya ke dalam plastik. Langsung saya cuci darah yang ada di pisau sampai bersih.
saya masukkan plastik dan langsung plastik yang berisi pakaian dan pisau itu saya letakkan di parit di belakang rumah. Saya langsung mandi dan masuk ke dalam rumah yang masih sepi karena keluarga saya belum ada yang bangun, Yang Mulia. Baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih atas keterangannya, Saudara terdakwa. Sidang kita lanjutkan. Selanjutnya adalah penuntutan oleh penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan tuntutan saudara? Belum, Yang Mulia, kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkan tuntutan kami. Baik. Kepada penasihat hukum terdakwa, apakah saudara keberatan dengan waktu yang diajukan oleh penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Baik. Kepada panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? Dan apakah bisa dilaksanakan persidangan? 7 hari ke depan tanggal 1 Mei dapat dilakukan persidangan, Yang Mulia. Baik, terima kasih panitera. Dan untuk memberikan waktu kepada penuntut umum untuk mempersiapkan tuntutan, maka sidang hari ini akan ditunda sampai 7 hari ke depan dan dilanjutkan kembali pada tanggal 8 Mei. Pada tanggal 1 Mei 2018 yang akan datang dengan agenda penuntutan oleh penuntut umum. Kepada penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Maka hari ini sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dengan nomor register perkara 29/B/2018/PNTBH atas nama terdakwa Muhammad Haikal bin Mursani dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Kepada penuntut umum, silakan untuk membacakan tuntutannya, serta kepada terdakwa, penasihat hukum, serta hadirin diperintahkan untuk mendengarkannya dengan seksama. Silakan penuntut umum, dibacakan surat tuntutannya. Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia, izinkanlah kami, jaksa penuntut umum, untuk membacakan surat tuntutan kami. Kejaksaan Negeri Tembilahan, demi keadilan, surat tuntutan nomor registrasi perkara 29/PIB/2018, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa M. Haikal bin Mursani, identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan nomor 29/PIB/2018 tanggal 8 Februari 2018, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dalam dakwaan melanggar primer pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP. Sebagaimana tercantum dalam berkas tuntutan pidana ini. Fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, serta keterangan terdakwa secara berturut-turut telah terlampir dalam berkas tuntutan pidana ini. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tidak pidana yang didakwa. Bahwa terdakwa dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP dengan unsur-unsur itu. Unsur pertama, barang siapa dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa yang didakwakan kepada M. Haikal bin Mursani telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankan kami bukan hal yang kami jadi
pertimbangan dalam mengajukan hal-hal yang memberatkan. Yang pertama, perbuatan terdakwa mengakibatkan. Ketiga, perbuatan terdakwa menghilangkan saksi Hizbi Maulana bin Adam Malik bin Keji dan tidak berperi kemanusiaan. Kelima, perbuatan terdakwa menimbulkan ketakutan dan trauma mendalam kepada anak-anak korban, khususnya saksi Hizbi Maulana bin Adam Malik. Keenam, terdakwa menghilangkan nyawa korban Yanti bin Burhan dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Hal-hal yang meringankan. Pertama, terdakwa berlaku sopan di persidangan. Kedua, terdakwa menyesali perbuatan terdakwa. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan memeriksa perkara ini memutuskan. Pertama, menyatakan terdakwa M. Haikal bin Mursaning tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primer. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup. Ketiga, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Keempat, menetapkan beberapa barang bukti dianggap telah dibacakan. Kelima, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan kepada sidang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan batin dan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang menentukan perkara ini. Tembilahan 1 Mei 2018. Hormat kami, tim Jaksa Penuntut Umum Alimah Khatunada SHMH, Rita Indah Purnama SHMH, dan Era Junita SHMH. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih, Saudara Penuntut Umum. Kepada Saudara terdakwa, bagaimana tanggapan Saudara terhadap tuntutan tersebut? Terima kasih Yang Mulia. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Baik, kepada penasihat hukum, bagaimana tanggapan Saudara terhadap tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum? Baik, Yang Mulia, kami akan mengajukan nota pembelaan, Yang Mulia. Baik, apakah nota pembelaan Saudara sudah siap hari ini? Belum, Yang Mulia. Saya meminta waktu 7 hari untuk menyiapkan nota pembelaan. Baik, Saudara penuntut umum, apakah keberatan dengan waktu yang diajukan oleh Saudara penasihat hukum? Tidak, Yang Mulia. Baik. Panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? Dan apakah bisa dilaksanakan persidangan? 7 hari ke depan, tanggal 8 Mei dapat dilakukan persidangan, Yang Mulia. Baik, terima kasih, Panitera. Dan untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum untuk mempersiapkan nota untuk mempersiapkan nota pembelaannya, maka sidang hari ini akan kita tunda sampai 7 hari ke depan dan dilanjutkan kembali pada tanggal 8 Mei 2018 yang akan datang, dan dengan agenda pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum terdakwa. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Maka sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana biasa dengan nomor register perkara 29-B/2018-PN-TPH atas nama terdakwa Muhammad Haikal bin Mursaning dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan nota pembelaan oleh Saudara penasihat hukum. Kepada penasihat hukum, silakan untuk membacakan nota pembelaan Saudara, serta kepada terdakwa, penuntut umum, serta hadirin diperintahkan untuk mendengarkannya dengan seksama. Silakan penasihat hukum untuk membacakan nota pembelaan Saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya penasihat hukum terdakwa untuk membacakan nota pembelaan kami. Untuk keadilan, pleidoy, Majelis Hakim yang kami mulia, tim jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta para hadirin yang berbahagia, kami selaku penasihat hukum dari M. Haikal bin Mursaning selaku terdakwa, izinkan kami membacakan nota pembelaan. Nota pembelaan nomor register perkara 29/PEN.B/2018-PN
TBH dalam perkara pidana atas nama M. Haikal bin Mursani. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Majelis Hakim yang mulia, tim jaksa penuntut umum yang kami hormati serta para hadirin yang berbahagia, berdasarkan sistem hukum yang dianut di Indonesia, yang pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan, sebagaimana diuraikan oleh teori retributif, yaitu salah satu jenis dari teori absolut atau pembalasan yang memandang bahwa pidana harus sesuai kesalahan dan hukuman, adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi kejahatan, sehingga orang yang salah harus dihukum, tetapi juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri pelaku tindak pidana. Selain hal tersebut, terdakwa dalam menghadapi perkaranya pada saat pemeriksaan persidangan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung cacat moral, serta dalam hal jawab-menjawab pertanyaan yang dilontarkan pada saat penyidikan sampai proses peradilan sangat sopan, yang berguna untuk memudahkan aparat penegak hukum untuk menemui titik terang dalam hal memutuskan suatu perkara. Kemudian, daripada itu terdakwa telah mengaku bersalah dan telah terus terang atas perbuatan dugaan pidana yang dituduhkan kepadanya. Kemudian daripada itu, terdakwa belum pernah dihukum serta telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut. Berdasarkan alasan tersebut di atas, kami penasihat hukum terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang amarnya sebagai berikut. Primer, 1. Menerima pembelaan penasihat hukum terdakwa. 2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada terdakwa yang seringan-ringannya. Subsidiar 1. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota pembelaan atau pledoi kami ajukan. Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, kami ucapkan terima kasih. Tembilahan 8 Mei 2018. Penasihat hukum terdakwa. Terima kasih. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih Saudara Penasihat Hukum. Kepada Saudara Penuntut Umum, apakah ingin menanggapi nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa? Iya, Yang Mulia. Kami akan menanggapi nota pembelaan penasihat hukum secara lisan pada persidangan pada hari ini. Baik, silakan untuk menanggapinya secara lisan. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Tanggapan penuntut umum, replik atas pledoi atau pembelaan penasihat hukum terdakwa M. Haikal. Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Mengawali tanggapan kami atas pledoi pembelaan penasihat hukum terdakwa M. Haikal, atas perkenaannya, kami terlebih dahulu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena atas perkenaannya, kita semua yang hadir dalam persidangan ini memberikan kesehatan. Terima kasih kepada Majelis Hakim yang dengan penuh kesabaran memimpin persidangan ini dan berjalan dengan baik dan tertib. Terima kasih kepada penasihat hukum terdakwa M. Haikal yang telah gigih memperjuangkan hak-hak terdakwa untuk sudah barang tertentu materi yang dibuat dalam pledoi penasihat hukum terdakwa M. Haikal pada hari Sabtu 17 April 2018 itu merupakan pledoi dari sudut pandang penasihat hukum terdakwa M. Haikal bahwa sudah barang tertentu. Pledoi dari sudut pandang penasihat hukum terdakwa M. Haikal bahwa sudah barang tertentu atau pembelaan tersebut tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor subjektif secara kacamata sudut pandang penasihat hukum terdakwa M. Haikal. Sehubung dengan itu, hanyalah malaikat sebenarnya yang bisa menegakkan kebenaran material. Manusia hanyalah berusaha menghendaki keadaan material. Namun, semua itu untuk mencari suatu kepastian hukum yang nantinya akan bermuara kepada kepastian hukum yang mengandung kebenaran dalam keadilan. Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Setelah kami membaca pledoi atau pembelaan penasihat hukum terdakwa M. Haikal yang dibacakan persidangan hari Sabtu 17 April 2018, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan hanya memeriksa mengadili perkara ini untuk menyatakan terdakwa M. Haikal terbukti bersalah, untuk memohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang sering-seringnya sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, menjatuhkan putusan terdakwa M. Haikal sebagaimana dalam penuntut umum pidana yang dibacakan dari Jaksa Penuntut Umum atau merehabilitasi nama terdakwa M. Haikal. Dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa M. Haikal yang dibacakan pada persidangan pada hari Sabtu 17 April 2018 tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa
Alasan-alasan atau pembelaan penasihat hukum terdakwa Anindya Ayu tersebut untuk menjatuhkan hukuman pidana seringan-seringannya terhadap terdakwa M. Haikal yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban Yanti bin Burhan dilakukan dengan sangat keji dan tidak berkemanusiaan sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum, menjatuhkan hukum pidana terdakwa M. Haikal sebagaimana tindak pidana yang dibacakan sebagai berikut. Berdasarkan alasan-alasan di atas, penasihat hukum terdakwa M. Haikal sependapat dengan suara penuntut umum yang dibacakan pada persidangan 21 Maret 2015 tersebut. Dalam kami berikan tanggapan sebagai berikut. Berdasarkan unsur setiap orang terdakwa telah memenuhi syarat secara sah terbukti menurut hukum melakukan perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam pasal pembunuhan. Yang kedua, pendapat kami memberikan pengetahuan sebagai berikut, bahwa berdasarkan keterangan saksi, diketahui bahwa terdakwa M. Haikal telah merenggut nyawa orang lain, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi, Hizbi Maulana yang melihat langsung terjadi menghabisi nyawa ibu, yaitu korban Yanti bin Burhan, sangat ketakutan langsung melari menuju warung abangnya. Perbuatan keji tersebut sepenuhnya dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa menghilangkan nyawa korban Yanti bin Burhan dilakukan dengan rencana lebih dahulu, memperhatikan pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, seluruh dalil dan permohonan yang telah diajukan penasihat hukum terdakwa M. Haikal terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, bahwa yang ditanggapinya semua dalil-dalil alasan hukum yang diajukan penasihat hukum terdakwa M. Haikal sebagaimana tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum sepakat dengan pledoi penasihat hukum dan kami bertepatan dengan hukum yang telah kami bacakan pada tanggal 17 April 2018, yaitu 1. Menyatakan terdakwa M. Haikal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup. Yang ketiga, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Yang keempat, menetapkan barang bukti berupa yang sudah dibacakan sebelumnya. Yang kelima, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000. Demikian tanggapan atas pledoi penasihat terdakwa Anindya Ayu kami sampaikan pada hari Selasa 24 April 2018. Akhirnya pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada sidang Majelis Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 9, 24 April 2018, Jaksa Penuntut Umum Alimah Qatrunada SHMH, Nita Indah Purnama SHMH, dan Era Yunita SHMH. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Bagaimana penasihat hukum? Apakah ada tanggapan untuk replik yang telah disampaikan oleh saudara penuntut umum? Baik, kami akan menanggapinya yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum silakan untuk menanggapinya. Baik, terima kasih yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia. Untuk keadilan, saya akan membacakan duplik terhadap replik Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Februari 2018 dalam perkara pidana dengan nomor register 29-PIT-TB-2018-PN-TBH atas nama terdakwa M. Haikal bin Mursaning oleh tim pembela Anindya Ayu Maharani SHMH. Majelis Hakim yang kami muliakan, serta Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, serta hadirin sidang Pengadilan Negeri Tembilahan yang kami hormati, bahwa apa yang akan kami sampaikan dalam duplik ini merupakan upaya kami untuk menjawab tanggapan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan minggu lalu tertanggal 15 Februari 2018. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya di muka persidangan berkesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa pada saat penyidikan dalam perkara ini sangat jelas sekali dalam perkara ini murni tindak pidana pembunuhan
melihat bahwa melakukan aksinya pada pagi hari kira-kira pukul 6:05 WIB. 2. Bahwa pada saat penyidikan dalam perkara ini yang kemudian dituangkan dalam surat dakwaan sudah sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak ada unsur mendramatisir. 3. Bahwa dalam penyusunan surat dakwaan jaksa penuntut umum sudah sesuai dengan kaidah penyusunan surat dakwaan yang ada sehingga tidak ada unsur menyesatkan apalagi asal-asalan dalam mendakwa karena jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya sesuai dengan fakta dan hasil penyidikan. 4. Bahwa dengan demikian surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah sah menurut hukum. Terhadap kesimpulan jaksa penuntut umum tersebut di atas, maka kami penasihat hukum terdakwa M. Haikal memberikan jawaban sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa dalam menghadapi perkaranya pada saat pemeriksaan persidangan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung cacat moral, serta dalam hal jawab-menjawab pertanyaan yang dilontarkan pada saat penyidikan sampai proses peradilan sangat sopan yang berguna untuk memudahkan aparat penegak hukum untuk menemui titik terang dalam hal memutus suatu perkara. 2. Bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan telah terus terang atas perbuatan dugaan pidana yang dituduhkan kepadanya. Kemudian daripada itu, terdakwa belum pernah dihukum serta telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka kami tim penasihat hukum terdakwa M. Haikal menyatakan tetap pada pembelaan sebagaimana telah kami bacakan pada sidang tanggal 15 Februari 2018. Kami memohon kepada hakim agar dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Demikian jawaban kami terhadap replik jaksa penuntut umum. Hormat kami, tim penasihat hukum terdakwa Anindya Ayu Maharani SHMH. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih penasihat hukum. Karena pada persidangan hari ini tim jaksa penuntut umum dan penasihat hukum telah menyampaikan replik dan dupliknya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Untuk itu, agar majelis hakim dapat menyiapkan putusan akhir, maka kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkan putusan. Kepada Panitera, 7 hari ke depan, tanggal berapa, dan apakah bisa dilakukan persidangan? 7 hari ke depan, tanggal 16 Mei 2018, dapat dilaksanakan persidangan yang mulia. Baik, terima kasih Panitera. Dan untuk memberikan waktu bagi majelis hakim untuk menyiapkan putusan akhir, maka sidang hari ini kita tunda sampai 7 hari ke depan dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 16 Mei 2018. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Maka sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili tindak pidana biasa dengan nomor register perkara 29-B/2018-PNTBH atas nama terdakwa Muhammad Haikal bin Mursani dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Diharapkan pada penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa serta hadirin untuk mendengarkannya dengan seksama. Sebelum pembacaan putusan ini, apakah kepada saudara terdakwa, apakah ada yang ingin disampaikan? Saya tidak ada tanggapan yang mulia. Baik. Putusan nomor 29-P.B/2018-PNTBH demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Muhammad Haikal bin Mursani. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Penahanan dianggap telah dibacakan. Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya Anindya Ayu Maharani SHMH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 April 2018 yang bertindak untuk dan atas nama terdakwa di pengadilan negeri tersebut.
setelah membaca berita pemeriksaan penyidikan, setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Haikal bin Mursaning telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Haikal bin Mursaning dengan pidana mati. 3. Dengan barang bukti setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Haikal bin Mursaning telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Haikal bin Mursaning dengan pidana mati. 3. Dengan barang bukti yang telah dianggap telah dibacakan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Terdakwa mengakui dan telah menjelaskan dengan terus terang perbuatan dugaan pidana yang dituduhkan kepadanya sehingga persidangan berjalan lancar. 2. Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut. 3. Terdakwa belum dihukum. Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa dan permohonan terdakwa, penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Muhammad Haikal bin Mursaning alias terdakwa sebagaimana dalam tuntutan pidana dianggaplah dibacakan. Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya semula, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan primer bahwa terdakwa Muhammad Haikal bin Mursaning pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di warung rumah korban Yanti binti Burhan di Jalan Karya Kelurahan Perkan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Riau, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Yanti binti Burhan dengan cara-cara yang dianggap telah dibacakan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. Subsidiar bahwa terdakwa Muhammad Haikal bin Mursaning pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di warung korban Yanti binti Burhan di Jalan Karya Kelurahan Perkan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Riau, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Yanti binti Burhan dengan cara-cara dianggap telah dibacakan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam KUHP. Selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja dengan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Menimbang bahwa terdapat unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Adidum 1. Barang siapa.
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut kepadanya. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Haikal bin Musanim yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan, menimbang bahwa terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terganggu kesehatan jiwanya. Maka majelis hakim memandang bahwa terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi. Adinum 2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja yakni suatu perbuatan atau perlakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan penuh kesadaran tanpa ada pengaruh hal-hal lain. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu yakni adanya suatu niat untuk melakukan perbuatan disertai suatu pemikiran tentang langkah-langkah atau tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Menimbang bahwa arti kata nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti antara lain pemberi hidup, jiwa, dan roh yang membuat manusia hidup. Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian, tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang atau membunuh, murder. Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa maka korban Yati bin Burhan meninggal dunia. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu perbuatannya yang akan dilakukan terhadap korban. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur pasal 340 KUHP telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dan penasihat hukum terdakwa juga telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan peringanan hukuman dan terdakwa di mana terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Menimbang bahwa terdapat pembelaan penasihat hukum terdakwa, majelis hakim menilai bahwa permohonan dan pembelaan yang diajukan terdakwa dan penasihat hukumnya hanya mengenai permohonan keringanan hukuman dan tidak membantah mengenai dakwaan penuntut umum yang didakwakan kepada terdakwa. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan dan pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa sesuai dengan yang dianut sistem hukum di Indonesia yang pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana diuraikan oleh teori retributif yang salah satu jenis dari teori absolut atau pembalasan yang memandang bahwa pidana harus sesuai dengan kesalahan dan hukuman hingga orang yang salah harus dihukum, tetapi juga berorientasi pada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri pelaku tindak pidana. Menimbang bahwa oleh karena itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam, melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya, serta sebagai pelajaran bagi lain agar melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa. Oleh karena itu, hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti melanggar pasal 340 KUHP, namun majelis hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, yaitu keadaan yang memberatkan antara lain
1. Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Yanti binti Burhan. Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban Yanti disaksikan oleh anak korban yang bernama Muhammad Hisbi Maulana. Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban. Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban Yanti binti Burhan dilakukan dengan sangat keji dan tidak berperi kemanusiaan. Perbuatan terdakwa menimbulkan ketakutan dan trauma mendalam pada anak korban, khususnya Hisbi Maulana. Terdakwa menghilangkan nyawa korban Yanti binti Burhan dilakukan dengan cara terlebih dahulu keadaan yang meringankan, antara lain 1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dipersilahkan kepada terdakwa untuk berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Haikal bin Musaning tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 4. Menetapkan barang bukti berupa sebagaimana dianggap telah disebutkan. 5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh Majelis Hakim. Terdiri dari Devi Anissa SHMH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Alfian Zudistira SHMH sebagai Hakim Anggota 1, dan Naila Rofiatul Ulya SHMH sebagai Hakim Anggota 2 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, 16 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggi Indah Purbaningrum sebagai panitera pada Pengadilan Negeri Tembilahan serta dihadiri oleh terdakwa dan penasihat hukumnya, serta dihadiri oleh penuntut umum, Alimah Kotrunada SHMH, Nita Indah Purnama SHMH, dan Era Yunita SHMH. Demikian putusan dalam permusyawaratan hakim Pengadilan Tembilahan kepada terdakwa. Bagaimana tanggapan terdakwa terhadap putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim? Apakah saudara menerima putusan yang telah dibacakan atau mengajukan banding? Silakan saudara untuk berdiskusi dengan penasihat hukum saudara. Bagaimana penasihat hukum? Ya, baik. Kami akan mengajukan banding yang mulia. Baik. Kami akan pikir-pikir yang mulia. Baik, terima kasih. Dikarenakan penasihat hukum akan mengajukan banding. Baik, terima kasih. Dikarenakan penasihat hukum akan mengajukan banding, serta penuntut umum masih pikir-pikir, maka putusan yang telah dibacakan belum mempunyai kekuatan hukum tetap hingga 14 hari ke depan. Berdasarkan surat edaran nomor 1 tahun 2011 tentang perubahan surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan ketikan putusan. Maka dari itu, sidang Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara tindak pidana biasa dengan nomor register perkara 29-PIT-B-2018-PNTBH atas nama terdakwa Muhammad Haikal bin Musaning telah selesai. Dengan demikian, maka sidang Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana biasa dengan nomor register perkara 29-PIT-B-2018-PNTBH atas nama terdakwa Muhammad Haikal bin Musaning dinyatakan telah selesai dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.